Courtois dan Mbappe berkata, "Saat ini Arsenal adalah tim terbaik di dunia dengan permainan dan gol terbaik." Bagaimana Arsenal melakukan semua ini? Berikut ulasan kami. Football Universe. Sebuah aksi teatrikal baru saja dipertunjukkan tim asal kota London Arsenal saat membantai Real Madrid. Ini bukan kemenangan biasa, tetapi ini adalah kemenangan yang diperoleh dengan amunisi maksimal The Gunners yang kita kenal dengan permainan indahnya. Apa yang ditunjukkan Arsenal kali ini tidak hanya akan dikenang fans Arsenal, tetapi juga akan dikenang semua pemain Madrid, serta mungkin semua orang di dunia. Arsenal bisa dikatakan adalah tim terbaik dunia saat ini berkat penampilan brilian mereka ini. Seminggu sebelumnya banyak pundit TV yang memojokkan Arsenal dengan berkata bahwa Arsenal hanyalah tim pelengkap di Liga Champions karena mereka akan menghadapi Real Madrid. Apa yang dikatakan oleh para pundit terkenal ini memang dapat dimaklumi karena Real Madrid adalah tim yang memiliki 15 UCL di lemarinya. Mereka memiliki gen UCL yang katanya sangat sulit untuk hilang. Setiap kali Real Madrid tampil di UCL, mereka selalu dapat membungkam semua tim, dan yang perlu diingat mereka juga adalah juara bertahan turnamen ini. Real Madrid di ajang UCL adalah raksasa yang sangat sulit ditaklukkan. Sementara itu Arsenal adalah tim yang selalu dianggap pecundang karena di Liga Inggris penampilan mereka selalu mengecewakan. Hal ini terbukti di laga terakhir mereka hanya mampu bermain imbang dengan tim papan bawah Everton. Arsenal sendiri di Liga Champions belum pernah juara sehingga dianggap bukanlah musuh yang sepadan dengan Real Madrid. Tetapi ternyata Arsenal bukanlah tim sembarangan. Meriam London menyimpan amunisi terbaiknya untuk menghadapi raksasa Real Madrid. Banyak orang beranggapan Arsenal akan bermain lebih bertahan saat menghadapi Real Madrid. Ternyata formasi yang diturunkan Arteta tetaplah 1-4-3-3 dengan gaya bermain total football, mendominasi bola dan berusaha melakukan high press secara efektif. Sementara itu Real Madrid menurunkan formasi andalan mereka 1-4-4-2 dengan keseimbangan maksimal di lini tengah. Di pertandingan ini Arsenal tidak dapat diperkuat oleh bek andalan mereka yaitu Gabriel Magalhaes, tetapi Bukayo Saka yang baru pulih dari cedera dapat diturunkan. Kiper tetap David Raya. Kiwior kemudian berpasangan dengan Saliba, ditemani Timber di kanan dan Luis Kelly di kiri. Di tengah Arsenal menurunkan trio kreatif mereka Odegaard, Partey dan Rice. Dan di lini depan Arteta percayakan Martinelli dan Saka untuk menyokong Merino. Sementara itu Real Madrid datang dengan Courtois sebagai kiper andalan, Rudiger dan Raul di jantung pertahanan. Lalu ada Valverde dan Alaba di posisi fullback. Di lini tengah ada 4 orang gelandang yang istimewa yaitu Bellingham, Camavinga, Modric, dan Rodrigo. Sementara lini depan dipercayakan kepada Vini dan Mbappe. Kedua tim kemudian memulai pertandingan dengan jual beli serangan. Tetapi yang mengejutkan adalah Arsenal tak bermain bertahan dan justru berusaha menguasai bola. Beberapa peluang pun tercipta baik untuk Real Madrid dan untuk Arsenal. Tetapi kedua tim lini belakangnya cukup baik sehingga tak ada gol tercipta sampai peluit panjang babak pertama dibunyikan. Di babak kedua pertandingan semakin menarik karena tentu saja kedua tim menargetkan bisa memenangkan pertandingan ini. Beberapa kali pemain Madrid mencoba masuk di kotak penalti Arsenal, tetapi malam ini Kiwior dan Saliba bermain sangat baik sehingga semua serangan Madrid dapat dimentahkan. Sebaliknya Arsenal juga melakukan permainan umpan yang sangat cepat sehingga pemain-pemain Madrid terlihat kesulitan untuk menyesuaikan permainan cepat ini. Beberapa serangan bahkan mampu membuat Courtois jatuh bangun untuk menghalau sepakan ke arah gawangnya. Lalu di menit ke-57 Bukayo Saka menunjukkan keterampilan penetrasinya untuk mengacak-acak pertahanan Madrid. Dia pun akhirnya dilanggar di luar kotak penalti sehingga berbuat tendangan bebas untuk Arsenal. Para pemain Madrid lalu membentuk pagar betis yang diatur dari belakang oleh Courtois.
Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa Arsenal mempersiapkan Algojo yang selama ini sudah mencoba melakukan spesialisasinya, yaitu tendangan pisang istimewa, yang dahulu dikenal dengan istilah bend it like Beckham, atau kalau di daratan Perancis dikenal dengan sebutan tendangan lengkungan ekstrim Roberto Carlos. Sang Algojo tersebut adalah Declan Rice yang dengan penuh konsentrasi meletakkan bola dan melihat ke arah gawang. Dengan tenang dia pun menendang dan melengkungkan bola dengan indah dari sebelah luar pagar betis, dan terciptalah gol spektakuler ini. Di pinggir lapangan Arteta tampak memegang kepalanya seakan tak percaya. Tapi tak hanya Arteta, Roberto Carlos yang duduk di bangku penonton juga melompat tersenyum melihat gol indah ini. Seakan-akan tersirat juga kebahagiaan baginya karena menemukan penerus yang mampu melakukan tendangan melengkung ekstrim sepertinya. Di saat semua penonton bersorak dan mengira itu adalah gol free kick paling indah malam ini, ternyata masih ada kejutan lainnya. Di menit 70, Declan Rice kembali mendapatkan kesempatan yang sama, yaitu melakukan free kick dari luar kotak penalti yang kali ini sudutnya agak ke tengah. Dia pun meminta 3 orang temannya untuk berdiri di depan pagar betis Real Madrid dan segera berpindah saat bola ditendang. Dengan tenang lagi kali ini Declan Rice mengarahkan bola ke sudut atas gawang dan bola yang meluncur keras kembali melengkung indah menuju sasaran dengan sangat presisi. Hal ini membuat Courtois tak mampu menjangkaunya. Gol ini sama indahnya dengan gol pertama yang semakin membuat mental pemain Madrid jatuh dan hancur. Di tengah hancurnya mental pemain-pemain Real Madrid, meriam Arsenal semakin diarahkan untuk memporak-porandakan mereka. Permainan cepat dan cantik dari kaki ke kaki mempertunjukkan kualitas Arsenal yang mungkin satu-satunya tim yang mampu memainkan sepak bola menyerang khas total football saat ini. Kontrol bola dan passing mereka sempurna dan sangat cepat. Pemain-pemain Real Madrid yang semuanya bintang seakan-akan kehilangan kemampuannya. Berkali-kali gawang Courtois dibombardir dan bola selalu lalu lalang di kotak penalti Madrid. Di menit 75, Mikel Merino kemudian membuat Madrid semakin tersungkur dengan gol indahnya yang menyusur tanah. Gol ini mengisyaratkan satu kaki Arsenal kini berada di babak semifinal UCL. Karena setelah gol ketiga ini pemain-pemain Madrid sangat suram wajahnya. Ancelotti di sisi lapangan juga tak tahu mau berbuat apa lagi karena Madrid sudah kalah telak. Beberapa pergantian pemain pun dilakukan tetapi hal tersebut tak mampu menolong Madrid sampai peluit panjang dibunyikan. Ini adalah kemenangan paling indah Arsenal atas Madrid karena dilakukan dengan permainan menyerang indah dan juga dengan gol-gol spektakuler. Walau masih ada leg kedua di Bernabeu tetapi Arsenal sudah menang cukup jauh. Setelah pertandingan ini, beberapa pemain Real Madrid mengakui bahwa Arsenal adalah salah satu tim terbaik dunia saat ini. Permainan mereka indah, menyerang, dan total football. Gol-gol mereka spektakuler dan sangat memanjakan mata. Menarik untuk ditunggu penampilan Arsenal di Bernabeu. Semoga mereka dapat lolos sampai final UCL dan meraih trofi si kuping bundar. Maju terus Arsenal. Go Gunners!